Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tawabi yang kedua. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah membahas pengikut yang pertama, yaitu na'at atau sifat. Sekarang kita bahas tawabi atau pengikut yang kedua, yaitu al-atfu atau atof. Di kitab Amul Yasar bisa dilihat di halaman 82 sampai halaman 83. Mohon maaf kalau suaranya ada noise karena posisi sedang hujan ya. Ini mengulang kembali ya, mengingatkan bahwasanya at-tawabi atau pengikut i'rab isim laim itu ada 4. Yang pertama na'tun atau sifat, atfun atof, yang ketiga taukidun, dan yang keempat adalah badal. Yang sekarang akan kita bahas adalah yang kedua, yaitu atof. Al-atfu tabi'un yaqa'u ba'da harfil atfi. Atof adalah isim yang mengikuti i'rab isim lain dengan perantaraan huruf atof. Ya, jadi atof itu isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya dengan melalui atau perantaraan huruf atof. Contoh yang pertama, Ja'a Khalidun wa Salimun. Telah datang Khalid, ada wa di sini yang merupakan huruf atof. Kemudian Salim. Ya, yang datang di sini ada 2 orang, Khalid dan Salim. Nah, kalau kita analisis jumlah ini, Ja'a Khalidun wa Salimun, Khalid dia adalah isim yang marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai fa'il dari fi'il ja'a. Ya, fi'ilnya ja'a, pelaku pekerjaannya adalah Khalidun. Setelah Khalid didatangkan huruf atof wa yang berarti dan. Dan setelah huruf atof dan ditambahkan nama satu orang lagi yang sama-sama datang, yaitu Salim. Maka Salim di sini disebut sebagai atof ya. Diatofkan kemana? Ke Khalid. Dan Salim ini merupakan isim yang marfu dengan sebab tabi kepada isim yang marfu, yaitu mengikuti Khalid. Ya, atof kepada Khalid. Jadi jelas ya, ada perbedaan jabatan atau sebab rofaknya. Meskipun sama-sama rofa. Dan meskipun sama-sama datang, bukan berarti sama-sama datang kemudian Khalid dan Salim disebut sebagai fa'il. Tidak seperti itu di dalam bahasa Arab. Khalid disebut sebagai fa'il, Salim disebut sebagai tabi, pengikut, karena dia atof ke Khalid. Ya, moga-moga dapat difahami di sini karena kita belajar jabatan atau struktur kata di dalam jumlah. Meskipun secara aktual Khalid dan Salim adalah sama-sama datang. Tapi kalau kita berbicara teoritis tentang jabatan kata, Khalid sebagai fa'il, Salim sebagai pengikut. Contoh kedua, ra'aitu Khalidan wa Saliman. Aku melihat Khalid dan Salim. Ya, di sini contohnya dimansubkan ya. Khalidan adalah nasab sebagai maf'ul bih, sebagai objek dari ra'aitu. Kemudian kita tambahkan orang lain juga yang sama-sama kita lihat, yaitu Salim. Maka Salim ini i'rabnya mengikuti Khalid. Karena Khalid ini sebagai mansub sebagai maf'ul bih, maka dia juga ikut-ikutan mansub tetapi sebagai pengikut dengan perantaraan huruf atof waw. Contoh yang ketiga, marartu bi Khalidin wa Salimin.
aku bertemu atau melewati Khalid dan Salim. Khalid, kata pertama ini majrur dengan sebab apa? Kemasukan huruf jar, bi. Marartu bi Khalidin. Aku melewati Khalid. Dan kemudian kita juga ternyata melewati Salim. Maka ditambahkan wa di sini yang merupakan huruf ataf, huruf untuk menggabungkan. Kemudian Salim, i'rabnya adalah majrur sebagai tabi' pengikut. Ya, Khalid sebagai majrur karena huruf jar, kemudian Salim ini majrur dengan sebab pengikut. Demikian pula contoh-contoh berikutnya ya. Jadi al-malu wal banuna. Nah, kita lihat di sini. Ya, contoh ini perlu kita perhatikan. Harta dan anak. Ya. Ini kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ada al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan kemudian anak keturunan adalah perhiasan keindahan dunia. Nah, al-mal di sini itu marfu dengan dhammah sebagai mubtada. Memang di sini khobarnya tidak disebutkan ya. Al-malu rofa karena dia sebagai mubtada. Nah, bagaimana isim lain yang diikutkan dengan mal menggunakan wa? Maka statusnya juga sama-sama rofa dengan sebab atof. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah ya, isim tersebut al-banun, ya, anak-anak laki-laki, jamak dari ibn, ya, adalah dibentuk jamak mudzakkar salim, ya, anak-anak. Sedangkan al-mal di sini isimnya mufrad, dan ini tidak masalah. Seorang boleh saja menambahkan isim untuk mengikuti isim yang lain dengan berbeda jumlah. Tidak seperti sifat ya, kalau sifat harus sesuai. Kalau di sini boleh saja kita menambahkan, mengatofkan suatu isim yang berbeda jenis kepada isim yang lain. Al-malu ini adalah isim mufrad, sedangkan al-banun adalah jamak mudzakkar salim ya. Tetapi yang penting adalah sama-sama marfu. Ya, di sini al-malu rofa. Kemudian al-banuna juga rofa, meskipun beda tanda. Yang al-mal marfu dengan dhammah, sedangkan al-banun marfu dengan waw. Contoh yang berikutnya, innal mala wal banina, sesungguhnya harta dan anak-anak. Al-mala ini mansub karena dia kemasukan inna ya, jabatannya adalah sebagai isim inna. Kemudian al-banin diatofkan kepada al-mal, maka dia ikutan mansub, dan tanda mansubnya karena dia adalah jamak mudzakkar salim dengan menggunakan ya. Ya, kan di sini salah, seharusnya bukan fathah, ini harusnya adalah ya. Contoh yang ketiga, lil mali wal banina. Ya. Untuk harta dan anak-anak. Al-mal ini majrur dengan sebab huruf jar, kemudian al-banin majrur dengan sebab tabi atau mengikut kepada al-mal dengan huruf ataf waw. Tapi ya, moga-moga dapat difahami di sini, insya Allah mudah. Berikutnya adalah huruf-huruf ataf. Wa ahruful atfi hiya, dan huruf-huruf ataf adalah waw, fa, summa, am, hatta, lakin, la, dan bal. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, wa, artinya adalah dan. Huruf wa atau dan ini fungsi maknanya adalah penggabungan secara mutlak. Ya, secara mutlak itu artinya tanpa melihat waktunya, pokoknya dan, kita gabung dengan menggunakan dan. Contohnya, Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Aliyun, telah datang Muhammad dan Hasan dan Ali. Nah, tiga orang ini sudah datang tanpa melihat waktunya, apakah mereka datang bersamaan atau datang sendiri-sendiri, pokoknya tiga orang itu sudah datang. Nah, ini fungsi dari wa. Kemudian yang berikutnya adalah huruf fa, lalu. Ya. Huruf fa ini memberikan makna urutan secara beriringan, ya, atau tanpa penyelang. Contohnya, dakhala atilmidu fal ustadu. Masuk atilmid, murid-murid, lalu ustad. Ya. Nah, di sini
huruf fa memberikan faedah bahwasanya ustadz juga masuk ke dalam kelas begitu murid masuk. Jadi langsung tanpa selang, murid masuk, setelah itu guru menyusul di belakangnya. Huruf yang ketiga adalah summa, ya, artinya kemudian atau lalu juga boleh. Summa ini berbeda dengan fa, di mana kalau fa urutan secara beriringan atau tanpa jeda, sedangkan summa ini urutan dengan penyelangan. Contohnya wulida Umaru summa Aliyun, ya, dilahirkan Umar kemudian baru Ali. Ya, misalkan Umar dan Ali ini adalah kakak beradik. Umar dilahirkan terlebih dahulu kakaknya, baru kemudian lahir adiknya yaitu Ali. Nah, antara kelahiran Umar dan kelahiran Ali itu ada penyelangan, ya, bukan langsung sesegera mungkin Umar keluar dari rahim kemudian diikuti oleh Ali. Nah, tidak seperti itu, tetapi ada jeda waktu yang sangat panjang tentunya. Nah, disinilah fungsi dari huruf summa. Ya. Kemudian yang keempat, au, artinya atau. Atau ini memberikan fungsi makna pilihan ataukah keraguan-raguan. Contoh, akalal khubza Muhammadun au Ahmadu. Makan roti itu Muhammad ataukah Ahmad. Jadi yang ngomong ini ragu-ragu nih. Yang makan roti itu mungkin Muhammad ataukah Ahmad. Nah, maka dia sampaikan ada huruf au di sini. Dan Ahmadu di sini rofa dengan menggunakan dhammah tanpa tanwin karena dia adalah isim layang shorif. Sedangkan Muhammadun yang diikuti di sini rofa dengan tandanya dhammah plus tanwin karena memang dia menerima tanwin. Ya, ingat tadi sebelumnya, yang penting adalah sama-sama marfu tanpa melihat tanda marfu'nya dari masing-masing isim tersebut. Berikutnya adalah am. Am yang berarti ataukah, fungsinya meminta kejelasan. Contohnya akataba hadhihi risalata Musa am Mahmudun. Apakah yang menulis surat ini Musa ataukah Mahmud? Ya. Am di sini huruf ataf menyebabkan Mahmud ikut rofa karena dia mengikuti Musa. Dan fungsinya adalah meminta kejelasan. Sebetulnya siapa sih yang menulis surat tersebut? Musa ataukah Mahmud? Berikutnya la, artinya tidak. Ya, la ini berbeda dengan la nafiyah lil jins, ya. Dia cuma penafian biasa saja. Bukan penafian jenis bagaimana isim la yang sudah kita bahas di mansubat. Contohnya akaltu tamron la khubzan. Aku makan kurma, bukan roti. Ya, jadi kita ingin menegaskan, ya, kamu makan roti ya? Akaltu tamron la khubzan. Aku makan kurma kok, bukan roti. Nah, la di sini adalah la yang memiliki fungsi atof, mengatofkan khubz kepada tamr. Yang berikutnya adalah lakin. Akan tetapi, ya, memiliki makna istidrok atau koreksi. Contohnya, manajah Sulaimanu lakin akhuhu. Sulaiman itu tidak lulus, tetapi saudaranya yang lulus. Lakin di sini mengatofkan akhuhu ke Sulaiman. Ya, perlu diperhatikan akhu adalah asmaul khamsah, dia marfu' dengan menggunakan waw, sementara Sulaiman ini isim mufrad marfu' dengan menggunakan dhammah tanpa tanwin, ya, karena dia adalah isim layang shorif. Satu tandanya dhammah, satu tandanya waw, nggak apa-apa, yang penting asalkan sama-sama rofa, karena pengikut itu mengikuti i'rabnya. Nah, di sini fungsi lakin itu mengoreksi, ya, bukan Sulaiman yang lulus, tetapi saudaranya. Berikutnya adalah bal, ya, bahkan. Ini menunjukkan makna pergeseran baik geser klimaks maupun anti klimaks. Contohnya hamil tu as-sohir bal al-kabir. Aku membawa yang kecil, bahkan yang besar juga sama-sama aku bawa. Nah, ini maksudnya bal. Kemudian hatta yang menunjukkan makna tujuan atau sampai akhir gitu, ya. Farra'at tulabu hattal mudarrisu, ya. Murid-murid itu lari, bahkan juga hingga pengajarnya juga ikut lari. Ya, maka mudaris di sini ikut rofa dengan sebab perantaraan hatta.
Nah, ini contoh-contoh dari huruf ataf, dan huruf ataf ini sangat banyak sekali kita jumpai sehingga patut untuk difahami baik-baik, dihafalkan maknanya. Berikutnya kata mu'allif hafizahullah ta'ala, wa kama yu'tafu al-ismu alal ismi kadzalika yu'taful fi'lu alal fi'li. Sebagaimana isim itu dapat diatofkan kepada isim lain, maka fi'il dalam hal ini juga bisa diatofkan kepada fi'il yang lain. Ya, jadi yang dicontoh sebelumnya kita membahas atof dari isim ke isim. Nah, sekarang disebutkan bahwasanya fi'il itu juga bisa diberlakukan hal yang sama dalam hal ini dengan menggunakan huruf atof. Beliau sebutkan dua contoh. Yang pertama, in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Apabila kalian beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan ganjaran untuk kalian. Nah, di sini ada in syartiyah. Ini merupakan alat penjazm, ya. Ingat kembali bahwasanya fi'il itu bisa marfu', bisa mansub, bisa majzum, ya. Mansub dan majzum itu dengan sebab karena dia kemasukan alat penasab atau alat penjazm. Ya, ini perlu diingat kembali. Kalau fi'il itu kalau untuk isim itu berubahnya karena ada jabatan atau kondisi, mungkin dia kemasukan huruf jar dan lain sebagainya. Sedangkan fi'il yang bisa merubah adalah alat penasab atau alat penjazm. Di sini ada alat penjazm in. In tu'minu, ya. Tu'minu ini majzum, tanda majzumnya dengan hadfun nun, menghilangkan nun, ya. Nanti dilihat kembali di tabelnya. Karena ada alat penjazm in. Kemudian ditambahkan di sini huruf ataf wa. Nah, fi'il berikutnya itu juga ngikut ke fi'il yang pertama ini. Ya, majzum juga tattaku dengan hadfun nun, ataf pada tu'minu melalui huruf ataf, waw ataf di sini. Contoh yang kedua, al-islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita. Ini satu potongan dari hadis Jibril yang panjang, ya. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Al-Bait. Nah, di sini kita lihat ada huruf penasab an yang masuk ke dalam fi'il tashhad. Maka fi'il ini menjadi mansub, ya, dengan sebab adanya alat penasab ini, dan menasabnya dengan menggunakan fathah karena dia adalah isim yang sahih akhir. Kemudian didatangkan huruf ataf yang sangat banyak, ya. Ada 4 huruf ataf karena akan mengataf fi'il kepada tashhada. Ya, karena ini sama dalam satu definisi, Islam itu engkau ini, engkau ini, engkau ini, engkau ini. Yang pertama disebut adalah antasyhada. Maka fi'il-fi'il berikutnya ini diatafkan kemana? Ke tashhada. Ya, ke tashhada di sini. Jadi sama-sama mansub dengan sebab waw ataf. Jadilah wa tuqima, wa tu'tiya, wa tasuma, wa tahujja. Sama-sama nasab semua karena ataf kepada tashhada. Ya, moga-moga dapat difahami di sini. Nah, ini PR-nya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.